Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jumpa lagi di channel Kang Rudi Official dan Mas Tom 31, channel yang muat misteri podcast dan Rukia. terima kasih Lur. Malam hari ini kita duduk santai di tengah sawah. Kita sambil podcast menemani saudara kita yang lagi bikin batu bata ya Kang. Malam hari ini khusus kita akan podcast masalah pengangkatan derajat Kang. Ya. Jadi kalau musim kayak gini biasanya tempat-tempat yang sakral itu ya. Sekarang ini ramai. kan lagi musim pemilu ya Kang. Ya, udah mendekati. Biasanya kan calon-calon seperti itu, calon anggota-anggota dewan biasanya kan ada yang ke tempat-tempat pangsit. Biasanya itu ada. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa ada pengalaman tentang saudara kita yang mau menjabat sebagai calon anggota dewan yang datang ke tempat-tempat seperti itu. Ya, terima kasih saudara Kang Watono ya. Ya, jadi mengulas masalah pencalonan. Iya. Baik maupun presiden maupun DPR maupun dari tingkat RT Kang. RT. Pengalaman sih udah banyak Kang. Jadi terima kasih sebelumnya para pendukung channel Kang Rudi Official yang sudah subscribe. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, amin, sehat dan kewarasan. Nikmat yang paling nikmat Iya. ya. Jadi gini Kang, pernah ada salah satu teman larinya ke temennya lagi. Oh iya. Jadi beliau itu nggak saya sebutkan namanya, yang jelas minta tolong ke kami. Khususnya itu dia itu mau menjabat sebagai caleg. Waktu itu masih di tingkat DPRD atau DPR RI. DPR RI. Ya, jadi waktu itu dia datang ke rumah. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam. Saya sambut, saya suruh masuk. Lama nggak jumpa kan, setengah ingat setengah enggak Kang. Biasanya itu kalau ke tempat-tempat seperti itu ada juru kuncinya atau gimana Kang? Itu biasanya kalau ke tempat-tempat makom atau petilasan, di situ walaupun kita bisa, kita harus melalui jalur. Satu, kita harus mentaati peraturan di situ. Yang kedua juga lewat juru kunci tersebut Kang. Biasanya kan orang yang mau mencalonkan diri datang ke tempat seperti itu ya Kang. Ya. Biasanya itu ada syarat lain apa seperti kita bawa bunga atau bawa dupa atau gimana? Itu relatif. Jadi tergantung dari juru kunci itu tersebut Kang. Kita menaati juru kunci ya Kang. Jadi kalau juru kunci itu suruh di bawah kembang 3 macam ya bawa kembang. Suruh bawa ayam putih ya bawa ayam putih ya. Jadi pengalaman nih. Jadi kita singkat, waktu itu teman saya datang ke rumah minta tolong, beliau itu mau mencalonkan diri sebagai DPRD RI. Jadi pas waktu itu sebelum teman saya mencalonkan itu, saya suruh puasa 3 hari Kang. Pakai puasa 3 hari. Jadi selama puasa 3 hari teman saya itu dikerjakan. Pas waktu malam pertama, konon katanya nih, teman saya puasa itu biasanya kan kalau puasa kan dari sore sampai pagi ya. Dari pagi sampai sore itu enggak diperbolehkan makan kan. Tapi teman saya itu tahu kenapa dia itu yang namanya puasa itu langsung dari pagi sampai ketemu malam dia nggak makan sampai pagi lagi. Cuma berbuka itu jam 12 malam pakai 1 tetek ya, satu iris lah, iris singkong. Makanya singkong Kang. Jadi malam pertama itu dia berhasil Kang. Ya, yang kedua sama, pas waktu dia
dibuka sama singkong yang malam keduanya itu sebelum singkong dimakan itu dari singkong itu keluar asap putih. Iya. Aneh pemirsa, ini aneh, Nah. dari singkong keluar asap putih padahal singkong itu dingin ya kan. Dingin. Nah, tapi kalau pemikiran orang awam ya, masa sih singkong keluar asap Dan yang putih? aneh itu cuma sehari semalam makan singkong satu iris, kenapa sampai dilakukan seperti itu kan? Itu biasanya karena dia itu kepingin nafsu itu kan. Nafsu sekali kepingin jabat jadi. Nah itu ya. Jadi pas malam kedua keluar asap itu putih, yang malam ketiga nih kan, malam ketiga kita udah siap semuanya. Berarti malam ketiga terakhir makan singkong itu jam 12 malam, kita datang salah satu ke makom. Jadi di situ makomnya itu emang sebelum kita melakukan ritual Ya. emang diwajibkan, yang nggak diwajibkan cuma Haruslah. nah, jadi kita kepingin dekat sama para aulia, Iya. para syekh, kita mensucikan lewat puasa tersebut. Ya, ini Kang yang mau Sambil aku kopi. tanyakan, ya Kang. Biasanya kan kalau ke tempat-tempat seperti itu yang datengin kita itu asli penghuni makam situ atau makhluk di sekitar situ Kang. Jadi gini Kang, emang di situ sebagai contoh ada salah satu makhluk atau tempat ziarah kubur ya. Iya. Seperti contoh halnya seperti di tempat Doro, Ya. di Syekh Lemah Kang, ya betul Kang. Di situ emang banyak orang-orang yang minta pesugihan atau disalahgunakan ya. Jadi hajat kita yang dari rumah kita kepingin kaya, atau hasilnya juga yang ngikutin hal-hal yang seperti macam tanda kutip seperti genderuwo Kak. Oh iya. Seperti halnya kita melakukan ziarah ke situ dengan tujuan kita tawasul, kita puasa ya, yang nemuin beda lagi. Yang Kita sambung yang tadi Kang. Iya, yang tadi aja Kang. Pas waktu puasa udah 3 hari, kita menuju ke salah satu makom. Itu nggak jauh-jauh Kang, kita datang ke masih kampung sendiri. Oh iya Kang, itu yang sekarang lagi tenar itu lagi dibikin katanya patilasan. Mau jadi di situ ziarahkan. konon katanya ada salah satu patilasan yang bernama Nyai Ajeng. Ajeng iya itu Kang, itu Ajeng. Sampai sekarang katanya ini juga dulu waktu ada pencalonan apalah itu namanya, yang datang ke situ lebih dulu pasti jadi Kang. Oh itu mitosnya seperti iya, itu Kang. Dan juga di situ dari dulu ada yang minta kaya di situ juga ada Kang. Oh iya. Jadi emang setiap kali ada suatu makom atau tempat ziarah itu ada 2 versi Kang. Ada yang putih dan ada yang hitam. Tergantung dari niat kita itu sendiri. Padahal waktu saya kecil itu kan ada pohon besar di sampingnya Kang. Itu berbuah, buahnya itu namanya pohon muni, itu orang bilang di situ Kang. Saya lihat, iya di situ itu enggak ada yang namanya batu nisan Kang. Cuma ada seperti batu besar segini Kang. Itu batu, cuma batu itu. Tapi kok sekarang dibikin katanya patilasan itu ceritanya itu gimana Kang? Oh jadi dulu konon katanya sebelum di situ dibangun semacam kayak patilasan, kata orang dulu memang itu ada salah satu namanya di Desa Munjang ya. Itu ada namanya Kilurah. Berarti entah itu lurah yang keberapa yang jelas kurang paham ya. Kurang paham.
Nah, di situ ada Ki Lurah namanya Ki Lurah Suromerto apa ya? Ya itu yang pertama kan itu Sumonggati ya kan. Sumonggati. Yang pertama, yang kedua Suromerto. Suromerto. Dan juga ada yang Surogati Oh, juga ada. jadi Ki Lurah Suromerto itu dia itu sebelum diangkat menjadi lurah, dia itu emang sangat jago. Oh sakti Kang maksudnya. Ilmu kanuraganya itu lumayan kuat kan. Makanya di situ bisa mempersunting putrinya dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu asli dari Pemalang. Jadi kita lanjutkan yang tadi lagi. Iya betul, kembali lagi Kembali ke ke laptop. HP Kang. Oh, Iya, ya, kita nggak pakai laptop Kang. Iya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan Lontek. Jadi pas waktu malam ketiga kita tawasul di situ, kita bakar wewangian ya. Nah, seperti macam kayak dupa tapi yang kerucut Kang. Yang kerucut pas waktu dupa itu habis, yang anehnya lagi Kang, itu yang jenis kayak batu nisan tadi Iya. itu bisa muter Kang. Yang batu gede itu. Bisa muter. Jadi yang tadinya sebelah timur Iya. bisa belok ke sebelah barat. Jadi kan waktu itu emang sengaja teman saya itu emang nggak lari, udah nekat. Itu gangguan malam pertama. Ya. Lagi. Malam pertama saudara sedulur, jangan yang kesana-sana ya pikirannya ya. Ini malam pertama tentang gangguan cara kita ke petilasan itu. Jadi malam yang kedua kita datang lagi ke situ, kita ritual lagi, kita zikir lagi di situ. Itu yang namanya tempat tikar. Iya kan. Kan di situ belum dibangun Kang. Belum. Ya. Kita di situ ada tikar, ada sajadah. Itu tiba-tiba di bawah sajadah itu ada kitab kecil Kang. Kitab kecil. Ya, kitab kecil itu. Nggak tahu itu kitab apa, yang jelas di di bawah sajadah itu ada kitab kecil. Terus pakai tulisan apa gitu? Yang jelas saya juga kurang jelas kan? Kurang jelas. Ya. Kecil kayak seperti Arab kayaknya kan. Tulisannya Terus kecil. Pas waktu mau nangkap Quran kecil itu, dia bilang, Kang Rudi, ini hak punya saya atau bukan? Ya. Terus saya ngomong, itu emang kalau hak sampean berarti ditangkap bisa, kalau enggak ya akan hilang. Nah, dia baca sholawat sama syahadat, itu tiba-tiba ditangkap itu keluar sinar putih Kang. Asli cahaya Kang? Asli cahaya, itu bukan sinar putih yang tadi singkong dari keluar. Oh itu iya, dari beda, itu kan asap tadi. Yang ini asli sinar. Nah, jadi pas waktu sinar itu keluar, terus kitabnya diambil, baru kita pulang. Nah, pulang selang sekitar 2 hari, terus malam H ya. Malam H itu pemirsa. Jadi di situ kan kebiasaan orang-orang di daerah ya. Iya. Itu kan masak. Oh iya kan, masak nasi biasa. Buat makan besok kalau mau ke tempat pencoblosan. Jadi itu tiba-tiba yang namanya masak nasi itu nggak kira-kira juga nggak habis-habis Kang. Yang tadinya satu panci yang gede tapi ya itu ditutup, itu pas dibuka apinya kayak gunung nasinya itu. Padahal kalau di logika itu nggak mungkin, nggak mungkin. Dan diambil mungkin habis nggak Kang? Nggak habis-habis juga. Itu bertanda ya Allahu alam. Iya. Jadi nggak jadi itu semua yang di atas. Iya betul Kang. Tapi pas sewaktu pencalonan atau pencoblosan itu alhamdulillah hasilnya jadi Kang.
Jadi itu apa, bukan mitos atau apa, yang jelas itu kenyataan. Mhm. Terus tadi kita kembali lagi ke, eee, tempat itu kan. tempat itu. Iya, Mhm. yang dari tim kita juga pernah dikasih isyarat lewat mimpi Kang, katanya itu di Mhm. situ itu ada kerajaan sampai ke tepi jalan Kang. Iya, iya. Kemungkinan, tempat kerajaan itu yang sampai jalan juga masih ada hubungan sama, Tempat di itu Kang. tempat situ juga masih ada hubungan sama Ujung Alit, kan. Namanya, Hmm, jadi di situ ada salah satu kerajaan, kerajaan iya. Damarwulan, masih ada hubungan. Masih ada Mhm. hubungan. Jadi apa, mitosnya di situ entah benar atau tidak, yang jelas seperti itu pemirsa. Iya. Jadi Nyi Ajeng itu sendiri di situ makanya jadi suami Ki Lurah, Iya, Ki Lurah. itu Pangeran Bendowo kan ingin sekali menangkap salah satu burung. Burung kesayangannya. Belum kesayangan, Belum? Kang, belum. Hmm, Jadi dia itu setiap kali bunyi di atas kelapa itu suaranya luar biasa. yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan warga sekitar situ ya Iya. Kang. Kalau orang di situ nembak burung tekukur atau ngambil burung tekukur dari situ, pasti sampai di rumah. Saya mengalami sendiri Kang, itu burung itu di dalam sangkar itu tewas Kang. Mmm, Asli tewas Kang. tapi pas dilepasin. Waktu dilemparin ke tempat sampah itu Kang, tiba-tiba terbang Kang. Itu aneh Oh, Kang. iya. Dengan mata asli, mata telanjang seperti itu saya melihat kejadian Mhm. itu Kang. Kemungkinan dulu kan waktu dulu, orang pas waktu Pangeran Bendowo menginginkan burung Hmm, itu yang bisa berhasil itu Ki Lurah Merto itu, Kang. Jadi pohon kelapa cuma tarik. ditiungin apa ya, Iya. ditiung, Teongke kalau bahasa Cina itu heeh, teongke. Iya, tiungke, iya. heeh. Kalau sini Jadi, teongke. mhm, diambil burungnya itu Mhm. kena. Jadi barang siapa yang bisa menangkap burung itu sayembara, bakalan jadi menantu. Nah, ini Kang, Mhm, sekarang kan kalau datang ke situ kan banyak yang terwujud Kang, mhm, terkabul. Tapi apa efeknya buat orang itu? Apa sedangkan kalau kewujudannya itu udah terwujud Kang, keinginannya udah tercapai, apakah ada efek lain seperti orang itu merasa besar diri atau merasa sombong? Biasanya kan dalam seperti itu kan banyaknya itu pertama pasti janji Kang, janji manis. Yang kedua itu kebohongan Kang isinya Kang. iya, Yang ketiga itu tipu muslihat Kang. mhm. Jadi, semua itu tergantung Orangnya caranya Kang. juga. Kalau di situ kita niat dengan izin Allah, kita Mhm. minta ridhonya Allah, ya kita akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau kita di situ, kita janji Iya. ingin bla bla bla, kalau Mhm. udah terwujud gak nepatin janji, ya bakalan kena karma. Seperti pepatah Jawa itu mengatakan Kang, ojo katungkul marang kalungguhan. Oh iya, Ojo benar. kadoyan marang kemareman Kang itu. Kalau kita biasanya kalau kita udah punya pangkat, punya jabatan, kita akan lupa segalanya Iya. Kang. Jadi timbulnya adigung adigang, Iya Kang, ya. adigang adiguna. Ya, Nah, jadi adigang adigung itu bisa kalah juga sama lebur dingin pangestuti. pangestuti. Ya pemirsa, itulah apa, pengalaman dari saya yang pernah mengalami Mhm. apa, ada salah satu temen yang minta tolong ke tempat patilasan Iya. tersebut. Tapi sejujurnya ini saya masih penasaran Kang. Ya. Yang nemonin, yang datangin kita di situ itu aslinya betul-betul Ibu Nyi Kartikasari atau siapa Kang Hmm, yang asli datang ke situ biasanya itu yang Kang? asli, Mhm. kalau dari rumah kita berniat jahat itu adalah sesosok ular gede, Kang. Di situ ada sesak ular juga Kang. Ular gede. Jadi di situ kalau pas lagi apes badan kita, ya ketemu ular gede. Bagi kita kan orang awam Kang nggak bisa melihat gitu Mm. semacamnya kalau Bapak Rohadi kan mungkin lebih
faknya lah di situ. Ya, saya kira cukup ya Kang. Ya, Itu yang pengalaman. penting yang diambil dari kita itu, yang penting hidup itu urip iku urup, urip iku bisa menguripi yang lain, yang hidup itu bermanfaat bagi orang banyak. Cuma itu saja. Terima kasih Kang. Ya, Monggo Kang. jadi orang hidup itu harus mikul dur mendem jero. Ya, ya itu pepatah Jawa Ya, mengatakan seperti itu Kang. kenapa kok banyak eh, Pepatah Jawa. pepatah Jawa Kang? Karena kita orang Jawa, ya kan? Iya. Terima kasih, Pala Sedulur Kang Roti Official. Itulah podcast dari pengalaman kami. Apabila Anda tidak suka, tolong diabaikan. Dan jangan lupa Anda suka, like, komen, dan klonek-klonek. Percayakan semua hal itu tetap kepada yang Maha Kuasa. Jangan Amin. percaya yang lain-lain. Terima kasih. Jadilah orang yang bermanfaat. Jangan lupa sholawat dan sholawat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.